Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, dimanapun Anda berada, kali ini bertemu lagi bersama kami di Herianto YouTube channel. Saya Syukur Desti Gule. Teman-teman, kali ini kita akan berbicara tentang atau membahas sedikit tentang skripsi ilmu hukum. Nah, teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa skripsi ilmu hukum merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum atau dalam hal menyelesaikan studinya di strata 1 ilmu hukum. Nah, tentunya kita akan berbicara dengan kawan bicara atau teman diskusi kita pada malam hari ini, Bang Herianto Basir. Halo Bang, selamat malam, apa kabar? Halo, baik. Selamat malam. Baik, syukur kabar saya. Malam. Baik ya. Abang di mana Bang? Di sini masih pandemi ya Bang. Ini di situ gimana keadaan pandeminya? PPKM masih berlangsung kah? Iya, masih PPKM. Saya sekarang di Jepara ya, belum bisa balik ke Jakarta karena masih PPKM. Jadi ya tetap di rumah saja. Masih di kampung saya, menikmati udara kampung. Ya. Oke, baik Bang ya. Tentu ya juga untuk teman-teman ya karena situasi pandemi sekarang ini kita tetap menjaga kesehatan ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Nah, Bang Heri, Ya. Abang siap Bang dengan obrolan santai malam hari ini Bang? Siap-siap saja. Malam hari ini kita sudah menentukan tema pembahasan Bang. Kita Iya. akan sharing tentang masalah penulisan skripsi yang mana ini menjadi salah satu syarat penting untuk memperoleh gelar sarjana hukum Bang. Ya. Nah, ini Bang, kira-kira Abang bisa membagikan pengetahuan Abang masalah penulisan skripsi perihal pertama apa sih yang ini Bang yang perlu dipersiapkan atau bagaimana kita mempersiapkan suatu penulisan skripsi gitu Bang. Iya. Silakan Bang, coba jawab. Iya, jadi begini Mas Syukur ya. Sebelum kita menyelesaikan tugas akhir bagi mahasiswa yang semester 8 ya di Fakultas Hukum, biasanya memiliki tugas karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi. Nah, sebelum melakukan penulisan skripsi, pastikan Anda memiliki legal gap dulu. Jadi objek penelitian yang bermasalah ya harus punya legal gap. Nah, legal gap itu dari mana? Legal gap itu ada ketika dasolen dan dasin itu bertentangan. Dasolen itu apa sih? Dasolen itu apa yang seharusnya dilakukan? Pedoman, parameter, ukuran. Nah, dasin itu apa yang terjadi? Nah, kalau dasolen dan dasin itu berjalan beriringan, berarti tidak ada masalah hukum atau yang disebut legal gap tadi. Tetapi ketika dasolen dan dasin itu bertentangan, maka timbullah masalah hukum. Jadi langkah pertama apa? Amati dulu isu-isu hukum yang ada di masyarakat. Baik itu dalam tataran norma seperti produk hukum yaitu undang-undang dan lain sebagainya yang lagi booming ya di masyarakat. Kira-kira masalahnya apa undang-undang tersebut? Undang-undang tersebut itu bermasalahnya di mana? Nah, untuk mengetahui undang-undang bermasalah atau tidak, maka perlu ukuran atau parameter sehingga bisa diidentifikasi, bisa dihipotesis ya dengan dugaan sementara bahwa undang-undang itu bermasalah. Atau di dalam tataran masyarakat terkait dengan implementasi suatu undang-undang. Tidak diimplementasikan undang-undang atau kesadaran hukum masyarakat yang rendah, nah itu bisa dijadikan sebagai objek penelitian di lapangan. Gitu. Jadi langkah yang harus kita tahu, harus kita persiapkan sebelum melakukan penulisan skripsi itu apa? Harus punya data dulu, objek penelitian. Dan objek penelitian itu sudah memenuhi kualifikasi legal gap atau kualifikasi penelitian. Karena penelitian ini kan dilakukan, tujuannya apa sih? Untuk menyelesaikan masalah dalam suatu bidang keilmuan. Maka ada suatu penelitian.
Seperti itu. Oke. Nah, berarti langkah awalnya kita bisa tariklah kesimpulannya bahwa langkah awalnya kita harus menemukan permasalahan dulu ya, seperti parameternya Betul. tadi Dasolin dan Davinya. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan berikutnya setelah saya misalnya mendapatkan gap, lalu bagaimana saya melakukan penelitian ini? Nah, Ya, tentunya Bang, ini ilmu hukum sebagai bidang ilmu yang sui ya. generis Bang, ini tidak terlepas dari kita melakukan penelitian, tidak terlepas dari metode yang Ya. akan dipergunakan dalam melakukan penelitian itu. Kira-kira dalam melakukan atau dalam menulis skripsi, ada metode apa yang bisa digunakan Bang dalam menulis skripsi ini? Iya, jadi dalam menulis skripsi tentu ada metodologi ya, ada tata caranya. Nah, maka kita harus Oke. punya pemahaman atau biasanya lulus mata kuliah kalau ditentukan dalam pendidikan formal di Fakultas Hukum itu biasanya lulus mata kuliah metode penelitian hukum dan metode penelitian skripsi. Jadi setelah kita Oke. menentukan legal gap agar kita bisa menyajikan datanya, nah gitu ya, mengolah datanya, maka kita harus memahami metodologi penelitian hukum atau yang disebut dengan MPH. Jadi ada 3 kata ya, metode penelitian hukum. Metodologi itu adalah tata cara, sistematika, kemudian penelitian. Penelitian ini apa sih penelitian ini? Penelitian itu serangkaian kegiatan. Yaitu kegiatan apa? Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu dalam bidang keilmuan dan untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum, yaitu penelitian. Nah, sedangkan hukum, ya kan ada hukum, ada imbuhan hukum di belakangnya, metode penelitian hukum. Nah, hukum itu tidak ada Ya. definisi mutlak tentang hukum, tapi secara harfiah bisa didefinisikan bahwa hukum itu adalah suatu aturan, ada unsur aturan. Ada otoritas yang membuat aturan atau otoritas yang berkuasa. Jadi ada unsur peraturan, norma, ada otoritas, dan menuntut adanya ketaatan, kesadaran hukum, ya kan? Ada ketaatan dan ada sanksi. Nah, jadi masalah yang teliti apa? Masalah yang timbul dari unsur-unsur hukum ini. Dari unsur norma, unsur peraturan, kira-kira ada masalah apa? Diteliti kalau timbul masalah dengan metode, ada metodenya. Atau predikat lembaga yang memiliki tugas untuk membuat undang-undang, memiliki otoritas untuk membuat norma hukum. Nah, seperti itu. Apakah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sesuai dengan hukum? Nah, itu bisa diteliti kalau ada masalah. Ada ketaatan, ada kesadaran hukum, menuntut adanya kesadaran hukum. Karena menuntut kepatuhan. Nah, kira-kira masyarakat kesadaran hukumnya tinggi nggak? Nah, itu bisa diteliti juga. Terus yang terakhir ada apa? Ada sanksi. Nah, kira-kira sanksi ini sudah sesuai dengan kaidah hukum belum? Nah, ketika tidak sesuai, nah ketika kita sudah mengatakan tidak sesuai, berarti kan ada dasolen dan dasen yang bertentangan. Artinya Ya. bisa diteliti. Jadi metode harus dikuasai dan metode penelitian hukum itu ada 2, yaitu metode penelitian normatif, yaitu metode penelitian ciri khasnya ilmu hukum, disiplin ilmu hukum yang sifat penelitiannya kualitatif, dan metode penelitian empiris, yaitu penelitian lapangan. Ya kan? Penelitian lapangan yang sifatnya empiris, bisa bersifat kualitatif dan bisa juga bersifat kuantitatif. Seperti itu. Tapi ini Bang, bisa bisa nggak Abang menguraikan lebih lagi Ya, tentang perbedaan antara kedua metodologi ini Bang, supaya ya, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas gitu Bang. ya. Baik, jadi metode penelitian hukum itu ada 2 tadi ya, normatif dan Oke. empiris. Metodologi penelitian normatif itu apa sih? Yaitu meneliti dalam tataran norma. Metode penelitian dalam tataran norma. Jadi objek penelitiannya ya produk hukum dalam tataran norma. Bisa undang-undang, bisa peraturan perundang-undangan, atau bisa putusan pengadilan. Nah, berarti pendekatannya apa? Nah,
Approach-nya bagaimana? Pendekatan penelitiannya bagaimana kalau normatif? Ada 4 pendekatan yang bisa digunakan. Ada bisa menggunakan pendekatan perundang-undangan atau stated approach. Ada yang menggunakan pendekatan teori atau conceptual approach. Ada yang menggunakan pendekatan kasus kalau meneliti putusan pengadilan, yaitu case approach. Ada yang menggunakan pendekatan sejarah, historical approach. Ada yang menggunakan pendekatan perbandingan hukum atau comparative approach. Nah, itu macam-macam pendekatan penelitian normatif. Dan penelitian normatif ini ruang lingkup keilmuannya menggunakan monodisipliner, satu ilmu hukum saja. Karena ini karakteristik penelitian ilmu hukum, tidak bisa diukur dengan kaidah lain, keilmuan lain. Berbeda dengan empiris. Kalau empiris pendekatannya ada 3. Bisa sosiologi hukum pendekatannya, bisa antropologi hukum, dan bisa psikologi hukum terkait dengan kesadaran hukum masyarakat. Kalau antropologi hukum terkait bagaimana cara masyarakat itu menyelesaikan masalahnya, masalah sosial kemasyarakatan. Atau terkait dengan sosiologi hukum, yaitu problematika hukum saja, apa saja yang timbul di masyarakat. Pengaruh hukum terhadap pembentukan konstruksi sosial bagaimana. Atau pengaruh masyarakat terhadap pembentukan hukum ini bagaimana. Nah, itu adalah pendekatan-pendekatan sosiologi hukum atau pendekatan penelitian empiris yang ruang lingkup keilmuannya multidisipliner karena bisa bersifat kuantitatif. Loh, kenapa multidisipliner? Lah, kalau Anda ingin meneliti persentase kesadaran hukum masyarakat, Anda menggunakan disiplin ilmu statistik. Iya kan? Karena Anda harus mengetahui persentasenya bagaimana. Respondennya berapa, populasinya berapa. Nah, terus metodologi samplingnya seperti apa. Nah, seperti itu. Kalau mau menggunakan kuesioner dan lain sebagainya untuk mendapatkan data. Jadi itu perbedaan yang mendasar antara penelitian normatif dalam tatanan norma, ya, monodisipliner, dan penelitian empiris yang multidisipliner. Nah, baik Bang. Nah, tapi terlepas dari pembicaraan kita yang tadi, Bang, ini ya, saya bercerita sedikit tentang pengalaman saya sebagai mahasiswa lah ya. Saya bertemu dengan teman-teman mungkin yang sudah mengajukan sempro, sudah mengajukan judul skripsi lah untuk dilakukan suatu penelitian, tapi kadang dosen berpendapat bahwa wah ini objek penelitiannya tidak jelas ini, atau wah ini tidak ada masalah dalam proposal skripsi ini sehingga tidak patut dilakukan suatu penelitian. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira apa yang abang temukan yang menjadi masalah ya, sehingga mengakibatkan suatu proposal skripsi itu ditolak ya, kemudian ditolak oleh dosen, ya kan? Atau bagaimana kita menentukan objek penelitian yang benar itu loh, Bang, gitu loh, sehingga sukses nanti dan diterima di ACC oleh dosen supaya bisa dilanjutkan ke penelitian gitu, Bang. Ya, makanya seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebelum melakukan suatu penelitian atau menulis skripsi itu, tentukan legal gap-nya. Nah, legal gap itu bisa Anda tentukan ketika ada ukuran yang jelas, sehingga variabel-variabel penelitiannya jelas. Nah, kalau objek penelitiannya tidak jelas, maka tidak ada masalah. Kan saya sudah bilang bahwa syarat penelitian itu harus ada masalah. Fungsi penelitian, fungsi research, ya, secara etimologi dari bahasa Inggris, research. Re itu kembali, search itu mencari kembali. Mencari apa? Kebenaran ilmiah. Nah, penelitian itu mencari kebenaran ilmiah. Nah, ketika kita mencari kebenaran, berarti kan ada problematika, ada legal gap, ya kan? Ada masalah. Jadi objek penelitian yang bermasalah adalah objek penelitian yang layak diuji kebenarannya. Nah, kalau penelitian itu objek penelitiannya tidak masalah, sudah benar, nah ngapain diteliti? Kan sudah benar. Jadi yang pertama harus diketahui adalah objek penelitian itu bermasalah. Contoh, saya berikan contoh. Anda meneliti putusan pengadilan. Ya kan?
Anda meneliti putusan pengadilan. Contoh, putusan pengadilan itu dikatakan bermasalah ketika bertentangan dengan apa? Legal reasoning hakimnya. Apakah legal reasoning hakimnya bertentangan dengan konstitusi? Apakah legal reasoning hakimnya bertentangan dengan undang-undang? Atau bertentangan dengan teori? Nah, kalau bertentangan dengan ukuran-ukuran tadi, maka putusan tersebut dikatakan bermasalah karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Karena pengadilan itu untuk mencari kebenaran material dalam rangka menegakkan hukum. Nah, kalau putusan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, kaidah dasolen, maka putusan tersebut bermasalah. Itu kalau putusan dalam tataran normatif. Atau yang lain lagi, contoh, di Indonesia ada undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur terkait dengan sistematika atau metodologi undang-undang itu dikatakan sah atau tidak. Undang-undang itu dikatakan sah ketika sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu namanya dasolen. Tiba-tiba ada undang-undang yang tidak melewati proses-proses secara formal, secara hukum formal sesuai dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berarti kan bermasalah undang-undangnya karena nggak sesuai dengan metodologi pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, objek penelitiannya berarti undang-undang yang bermasalah tadi. Nah, cara menentukan masalah gampang karena tidak sesuai dengan metodologi pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada 5 hal yang harus diperhatikan: perancangan, pengajuan, pembahasan, persetujuan, dan pengundangan. Itu 5 proses yang harus dilalui dalam membuat undang-undang. Ternyata 5 proses itu tidak dilalui ketika ada identifikasi undang-undang tersebut. Nah, itu baru layak undang-undang itu diteliti. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai acuan. Nah, itu terjadi legal gap. Nah, kalau sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur metodologi, kok ada proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak mengikuti, maka bertentangan dengan teori apa? Dengan teori kepastian hukum yang menjadi tujuan daripada hukum itu sendiri. Karena tujuan hukum kan ada 3. Ada certainty of law, ada benefit of law, and justice of law. Gitu loh. Berarti undang-undang tadi bisa dipetakan bertentangan dengan undang-undang PPPP, pembentukan peraturan perundang-undangan, dan bertentangan dengan teori kepastian. Jadi itu bisa Bang, dikatakan. tapi maaf sebelumnya Bang, suara Abang ini Bang, ada gangguan sedikit mungkin di mic Abang. Iya, gangguan? Iya, jadi mungkin di mic Abang agak ada dengungan sedikit. Oke, sekarang sudah jelas? Udah jelas Bang. Sampai ke tujuan hukum tadi Bang. Iya. Ya itu. Artinya undang-undang tersebut bertentangan dengan prinsip umum hukum, yaitu kepastian hukum. Karena ada undang-undang yang menentukan metodologi, tetapi tidak prosesnya tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang tersebut. Nah, itu objek penelitian kan undang-undangnya. Nah, atau di dalam tataran empiris, penelitian empiris, datanya adalah data primer, data lapangan. Anda mau menguji, saudara mau menguji persentase kesadaran masyarakat Pocis itu berapa yang sadar hukum itu? Berapa yang sadar hukum terkait dengan tamu wajib lapor? Anda tentukan populasinya, di wilayah mana Anda mau teliti. Nah, kalau studi kasusnya itu di wilayah RT 4, RW 07, ya di situ jumlah populasi yang diteliti. Ya kan, berarti respondennya dari mana? Warga RT itu. Nah, kalau ada tuangkan di dalam objek penelitiannya kok warga kota Tangsel, jadi sinkron nggak? Tidak. Nah, seperti itu loh. Jadi objek penelitian itu bisa dikatakan valid. Datanya bisa dikatakan valid apabila unsur legal gap-nya terpenuhi. Unsur legal gap terpenuhi apabila dasolen dan dasin bertentangan. Nah, kalau tidak bertentangan ya nggak ada masalah. Berarti kalau nggak ada masalah ya nggak bisa diteliti.
harus cari masalah lain. Itu sederhananya, Mas. Untuk menentukan objek penelitian, ya pertama kita harus tahu bahwa objek penelitian itu karena sesuatu itu diteliti karena memang bermasalah, ya kan? Kemudian parameternya dasolen dan daseinnya begitu. Jadi dasolennya apa yang selalu sudah terjadi, kemudian bertentangan dengan dasolennya atau apa yang terjadi, daseinnya atau apa yang terjadi begitu. Nah, ya. Nah, Bang mungkin ini sih Bang handsetnya mungkin yang sedikit diperbaiki Bang, mungkin. Oke, sekarang sudah jelas? Ada masalah tadi. Oke, sekarang sudah jelas? Coba Bang, coba. Ya, halo. Oke Bang. Nah, di luar dari pembahasan tadi Bang, sebenarnya ada 3 poin ya tadi yang sudah kita bahas. Memulai penulisan skripsi, kemudian kita juga sudah berbicara tentang tipologi, kemudian kita sudah juga berbicara tentang menentukan objek. Nah, barangkali poin terakhir ini bisa dikatakan poin terakhir lah ya. Dan sebelum kita menutup diskusi kita, Bang, ya, kali ini ada satu pertanyaan lagi yang mungkin ini sering-sering sekali ditanyakan atau dicari-cari oleh teman-teman kita yang lagi skripsian begitu ya, apalagi mahasiswa yang ilmu hukum nih, tentang tips dan trik mengerjakan skripsi. Nah, kira-kira dari pengalaman Abang nih, Abang mungkin ada tips dan trik yang bisa Abang bagikan ya, pengalaman Abang sepanjang Abang mengerjakan skripsi begitu. Bagaimana Bang, kira-kira? Ya, baik. Ada suara tokek ya, karena ini kamu oke. Tapi nggak masalah. Jangan jadi. Oke. Jadi trik-triknya apa tadi? Pertanyaannya. Jadi bagaimana sih apa sih tips dan trik dalam mengerjakan skripsi gitu ya, Bang? Nah, sebelumnya Bang, ini Bang, mohon maaf Bang. Ada gangguan sedikit sih Bang dari gitu Bang. Silakan Bang. Jadi tipsnya adalah pertama kita nggak perlu panik. Jadi semakin kamu lari yang namanya skripsi itu semakin mendekati kamu. Semakin kamu nggak mau tahu semakin dia mendekati kamu gitu. Jadi ya sarannya apa? Kuasai metodenya. Tipsnya kuasai metodenya, cari buku panduannya karena setiap universitas itu punya selingkung ilmiah sendiri-sendiri ya, punya metodologi atau sistematika penulisan skripsi sendiri-sendiri. Cari itu, pelajari dengan detail. Nah, setelah Anda punya bahan-bahan itu, Anda lihat isu-isu hukum yang ada di masyarakat atau di pertelevisian atau informasi-informasi media terkait dengan undang-undang yang diundangkan negara. Kira-kira apa problematikanya? Apa kontroversialnya gitu. Sehingga bisa diidentifikasi, oh iya, kalau berdasarkan teori hukum ini kok nggak sesuai. Kan begitu. Iya kan? Berdasarkan undang-undang ini kok nggak sesuai, berdasarkan konstitusi kok nggak sesuai. Nah, berarti itu ada legal gap. Jadi itu bisa diteliti. Itu tipsnya untuk mencari judul penelitian dulu. Cari judul penelitian. Nah, setelah ketemu judul, setelah ketemu legal gap, tentukan variabel yang mau dibahas. Yang mau dibahas dari segi mana? Kepastian hukumkah, kemanfaatan hukumkah, atau terkait dengan keadilankah? Sehingga penelitian Anda itu tidak melebar kemana-mana, ada batasannya. Nah, seperti itu. Ada batasan metodologinya. Nah, kemudian mulailah untuk menginventarisir data-data terkait, data-data kalau penelitian terkait dengan undang-undang berarti kan data sekunder. Cari buku-buku, kalau variabelnya tentang kepastian hukum yang mau digali, berarti cari-cari buku terkait dengan kepastian hukum atau keadilan dan lain sebagainya. Nah, kalau empiris, tentukan samplingnya, metodologi sampling. Cari buku terkait dengan metodologi sampling. Mau pakai snowball sampling atau sampling-sampling yang lain, nah Anda harus mencari literasinya. Kemudian mulai berani menulis. Nah, mulai berani menuangkan isi pikiran yang Anda pikirkan dalam bentuk tulisan. Nulis latar belakang kenapa saya mau meneliti ini. Itu sangat sederhana sekali. Jadi sebenarnya tidak perlu takut ya
takut dengan skripsi. Jadi skripsi seolah-olah, waduh aku skripsi gimana? Enggak. Kalau ada itu menguasai metodologinya, ngerti sistematika penulisnya, bisa, saya yakin bisa. Nah, itu tips sederhana ya. Jadi tidak ada yang Baik, menakutkan Bang kalau Anda Heri. menguasai. Jadi menguasai dua hal itu, yaitu metode penelitian hukum dan kemudian menguasai sistematika. Kira-kira begitulah Bang Heri ya. Iya, betul. Oke, baik Bang Herianto Basir, juga kepada teman-teman, tadi sepanjang pembahasan kita sebenarnya ada 4 hal yang kita bahas malam hari ini ya. Kalau teman-teman bisa mengikuti tadi, pertama kita sudah membahas tentang bagaimana cara memulai penulisan skripsi. Yang pertama, jawabannya adalah kita harus menemukan gap, ya, legal gap-nya atau masalah hukum. Karena basis kita melakukan penelitian ya karena adanya hukum, karena adanya masalah hukum. Nah, yang kedua adalah kita juga sudah berbicara tadi tentang metode penelitian apa sih yang digunakan dalam melakukan penelitian di bidang ilmu hukum. Yaitu ada dua. Ada metode penelitian normatif, kemudian ada metode penelitian empiris, dan yang ketiga tadi terkait daripada penentuan objek penelitian. Nah, tadi bagaimana sih agar skripsi teman-teman atau proposal skripsi teman-teman tidak ditolak ya oleh dosen ya. Salah satunya harus memenuhi unsur gap ya, harus terdapat masalah, harus terjadi permasalahan dari judul yang teman-teman ajukan untuk diskripsikan atau diteliti. Nah, kemudian yang keempat adalah tentang tips dan trik yang kebanyakan teman-teman carilah ya sebelum dia mengerjakan skripsi ya. Salah satunya tadi Bang Herianto sudah memaparkan bahwa kita tidak perlu merasa takut ya untuk menghadapi skripsi gitu ya. Ya. Karena ketika semakin kita takuti ya skripsi itu ketakutan itu semakin mendekati kita. Dalam artian skripsi itu ya selalu mendekati kita. Sesuatu yang harus kita hadapi istilahnya. Nah, kemudian ya cukup dengan kita menguasai metode penelitian hukum dan sistematika penulisan skripsi sebenarnya sudah cukup menjadi basis kita atau senjata kita untuk menulis skripsi ya, sehingga kita sukses sampai menerima gelar sarjana. Nah, teman-teman, mungkin sekian ya pembahasan kita kali ini tentang penulisan skripsi. Bang Herianto, terima kasih Bang atas sharing sessionnya malam hari ini Bang. Sama-sama. Terima kasih ilmu yang sudah di-sharing bersama teman-teman, dengan teman-teman. Ya, semoga ilmu dari Abang bermanfaat ya Bang ya. Ya, amin. Teman-teman, tentunya kita akan bertemu pada sesi berikutnya di Herianto Basir Official. Tentu mungkin kita akan berbicara tentang masalah-masalah seputar hukum atau kita membahas tentang mata kuliah lainnya di bidang ilmu hukum. Tetapi teman-teman, saya mengingatkan bahwa jika konten ini menurut teman-teman penting atau memberikan manfaat kepada teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman ya, atau di share juga kepada teman-temannya agar channel ini bisa kita kembangkan ya untuk memberikan edukasi di bidang ilmu hukum. Nah, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Sampai jumpa.